Muhammad Solihin. Saya Malidina Dwi Rahmawati. Halo, saya Muhammad Haikal Arkan. Halo, saya Faradina Fidapamila Nur Andika. Halo, saya Pijan Matur Ida. Semuanya, saya Fahri dari Salama. Ayo. Apa yang ada di pikiran kalian ketika melihat kata pulang? Di mana kata pulang ini tidak hanya menjadi judul saja, tetapi memiliki makna yang mendalam. Tidak hanya pulang kepada rumah, tapi pada jati diri dan juga hal yang hilang. Menarik dari buku ini, karya Terelie berjudul Pulang, adalah di mana tokoh bujang yang mengalami hidup penuh konflik, kerinduan kepada rumah, keluarga, dan juga kampung halaman. Tak hanya itu, makna pulang dalam novel ini sangatlah dalam, karena bukan hanya kembali kepada rumah, tetapi juga kembali pada jati diri dan nilai kehidupan, di mana latar cerita ini sangat menarik dengan bahasa yang sangat sederhana dan juga membuat para pembaca mudah memahami bagaimana alur yang ada di dalam novel tersebut. Di sini saya akan menjelaskan sinopsis singkat dari novel Pulang karya Terelie. Novel ini mengisahkan tentang Bujang, seorang pemuda dari pedalaman Sumatera yang tidak memiliki rasa takut, di mana karakter inilah yang membawanya tumbuh menjadi tangan kanan, lindung utama, sekaligus otak jenius dari keluarga Tong, salah satu penguasa bisnis shadow ekonomi. Perjalanannya tentu tidaklah mudah, karena sejak kecil ia telah ditempa oleh kerasnya kehidupan rimba dan didikan yang sangat disiplin. Hingga pada akhirnya dia dibawa ke kota besar untuk mengemban tugas-tugas yang penuh intrik dan sangat berbahaya. Konflik menjadi memuncak ketika jaringan bisnis mereka diguncang oleh ancaman pengkhianatan dari dalam dan perebutan kekuasaan tingkat internasional, sehingga disinilah kesetiaan Bujang terhadap keluarga Tong, di mana dia harus bertarung habis-habisan untuk bertahan hidup. Namun di tengah dunia hitam itu, ia justru harus menghadapi musuh terbesarnya, yaitu konflik batin dalam hatinya, di mana ia harus mencari makna dari pulang. Namun di tengah kekacauan dunia hitam itu, ia justru harus menghadapi musuh terbesar, yaitu konflik batin di hatinya sendiri, di mana ia harus berjuang keras untuk menemukan makna pulang yang sejati, sesuai dengan janji yang ia katakan kepada ibunya. Selanjutnya, hal yang saya sukai yaitu gaya bahasa. Bahasa yang digunakan oleh novel Pulang karya Terelie ini menggunakan gaya bahasa yang sangat sederhana, tetapi tetap kuat dan berkesan. Yang pertama yaitu mudah dipahami. Bahasa yang digunakan tidak terlalu berat dan mudah dipahami oleh banyak orang. Dan juga novel ini bisa dibaca oleh kalangan remaja maupun orang dewasa. Yang kedua, emosional dan menyentuh. Banyak bagian yang membuat pembaca ikut terharu, tegang, bahkan kagum terhadap tokohnya. Dan yang terakhir, deskriptif. Penulis mampu menggambarkan suasana sehingga pembaca ikut merasakan
merasakan yang terjadi pada tokohnya dan ikut masuk ke dalam cerita tersebut. Jadi menurut saya gaya bahasa yang digunakan oleh novel Pulang ini menjadi lebih menarik dan tidak membosankan untuk dibaca. Dan yang terakhir, hal yang saya sukai yaitu amanat dari novel tersebut. Karena novel Pulang ini tidak hanya berisi tentang konflik saja, tetapi juga memiliki banyak nilai kehidupan. Seperti halnya yang pertama, pentingnya kesetiaan dan tanggung jawab. Dalam cerita ini banyak tokoh yang tetap teguh memegang prinsip dan tanggung jawab atas pilihan hidup mereka, meskipun mereka itu mengalami banyak kesulitan. Dan yang Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang unsur yang bikin prinsip dari novel Pulang karya Terelie. Di sini yang pertama ada tema. Tema dalam novel ini yaitu menceritakan seorang anak yang ingin mencari jati diri dan pengalaman sesuai dengan hakikat kehidupannya. Yang kedua ada alur. Alur dalam novel ini yaitu menggunakan alur campuran, di mana pada awalnya menceritakan tentang bujang yang tinggal di pedalaman. Selanjutnya menceritakan tokoh bujang yang hidup di kota selama pada umur 20 tahun dengan yang mencari pengalaman dan jati dirinya di kota. Dan selanjutnya mengulas kembali cerita dari pada awal dia berangkat ke kota bersama tokoh muda. Yang ketiga ada tokoh dan kelompokan. Pertama di sini terdapat tokoh bujang sebagai tokoh utama. Dia memiliki watak yang pemberani, di mana dia berani menghadapi tantangan dalam kehidupannya. Yang kedua ada tokoh muda. Tokoh muda ini memiliki watak yang keras namun berwibawa. Dia berperan sebagai pendidik dari tokoh bujang yang ingin menemukan atau membantu bujang untuk menemukan jati dirinya. Yang ketiga ada Samad. Samad ini adalah tokoh bapak dari tokoh bujang, di mana dia memiliki watak yang keras dan tegas dalam mendidik anak, di mana dia tahu bagaimana cara mendidik bujang untuk menjadi anak yang berwibawa. Yang keempat ada tokoh muda, di mana tokoh muda ini adalah sosok ibu dari tokoh bujang yang memiliki watak penyayang atau penyabar. Pada ceritanya dia tidak menginginkan atau tidak merelakan bujang untuk pergi ke kota untuk menjaga jati dirinya, karena dia khawatir terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan dalam kekhawatiran bujang tersebut. Yang kelima ada tokoh, di mana tokoh ini adalah sahabat dari bujang yang ada di kota. Dia memiliki watak setia, di mana tokohnya adalah menemani bujang dan mendidik bujang cara bertarung yang baik. Yang keenam ada tokoh kelima. Tokoh kelima adalah sosok tokoh dari kakek dari tokoh bujang, di mana tokoh ini memiliki watak penasihat. Dia mampu menasihati bujang dan memberi semangat bujang dalam menghadapi masa-masa sulit di kota dalam mencari jati dirinya. Ketujuh ada tokoh Basir, di mana tokoh Basir ini memiliki watak yang keras dan kaku, karena dia mengkhianati keluarga Tong dan mewujudkan konflik baru. Unsur yang keempat yaitu unsur latar, di mana yang pertama terdapat di dalam daerah pedalaman Sumatera, tepatnya di Rumah Talang. Terdapat dalam kutipan, kami menyebutnya Rumah Talang. Hanya ada 2-3 rumah yang terbuat dari rumah panggung dan letaknya berjauhan, yang kami menyebutnya Rumah Talang. Yang kedua ada latar Hongkong. Terdapat dalam kutipan, aku harus sampai
di Hong Kong malam ini juga. Yang ketiga, ada ibu kota. Terdapat dalam kutipan kita pindah ke Hong Kong minggu depan. Yang keempat, terdapat di Manado atau Manila. Terdapat dalam kutipan Toke Muda mengirim kopong ke Manila. Yang kelima, berada di Amerika. Terdapat dalam kutipan, setelah 6 bulan, jika suasana hati sudah membaik, maka berangkatlah ke Amerika bersama Franz. Yang keenam, terdapat di Tokyo. Nah, di sini terdapat dalam kutipan, Bushi mengundangmu ke Tokyo. Yang ketujuh, terdapat di pesantren. Nah, di sini terdapat pada kutipan, aku merasa nyaman ketika mendengar suara azan kembali terdengar dari menara masjid. Novel Pulang karya Terelie ini sangat direkomendasikan untuk teman-teman ataupun kalangan yang memiliki minat dan juga kesukaan pada novel fiksi dengan tema keberanian, perjuangan, pengkhianatan, dan juga perjalanan untuk mencari jati diri sesungguhnya. Nah, dalam novel Pulang karya Terelie ini digambarkan melalui tokoh bujang, tauke besar, dan juga anggota keluarga Tong lainnya. Nah, dalam novel ini juga kita bisa melihat nih perjalanan bujang untuk berdamai dengan masa lalunya yang kelam. Selain itu, bujang juga dapat mengetahui dan juga mendalami makna dari arti kata pulang sesungguhnya. Nah, dalam novel Pulang karya Terelie ini dipaparkan juga terkait dengan kondisi masa Orde Baru Indonesia. Jadi, dalam novel Pulang karya Terelie ini menggunakan kata shadow economy. Nah, shadow economy ini digunakan untuk menggambarkan masa Orde Baru. Nah, dalam novel ini dijelaskan bahwa shadow economy ini menjadi titik berkembangnya kondisi ekonomi pada masa Orde Baru. Selain itu, shadow economy ini juga menjadi titik berakhirnya ataupun titik hancurnya kondisi ekonomi pada masa itu yang ditandai dengan adanya krisis moneter pada tahun 1998. Jadi dapat saya simpulkan bahwa novel ini tuh sangat cocok sekali untuk dibaca teman-teman yang sangat menyukai dan juga tertarik kepada cerita ataupun novel fiksi yang memiliki tema aksi yang berbalut dengan cerita ekonomi dan juga politik serta pencarian jati diri untuk bertumbuh menjadi manusia yang jauh lebih baik lagi. Di satu sisi, novel Pulang karya Terelie ini memiliki tema yang unik karena menggabungkan pseudo ekonomi atau ekonomi bayangan dengan menggambarkan kehidupan tukang bubur ditambah dengan nilai religi dan juga nilai kepahlawanan. Serta Terelie ini mengangkat kehidupan tentang kesenjangan yang terjadi antara di desa dan juga kota dan kemiskinan struktural urbanisasi tanpa menggurui melainkan melalui cerita narasi yang mengalir begitu saja. Dan novel Pulang karya Terelie ini menceritakan tentang atau menggambarkan tentang pedalaman adat Sumatera. Kritik dan juga saran untuk novel Pulang karya Terelie. Kritik yang pertama itu alur cerita pada beberapa bagian terasa lambat karena terdapat penjelasan yang cukup panjang sehingga dapat membuat pembaca merasa bosan di beberapa bab tertentu. Kritik yang kedua yaitu konflik dalam cerita cukup kompleks sehingga pembaca harus benar-benar fokus untuk memahami hubungan antar tokoh dan juga jalan cerita secara keseluruhan. Untuk kritik yang ketiga yaitu beberapa tokoh pendukung kurang mendapatkan porsi cerita yang mendalam sehingga pembaca kurang mengenal karakter setiap mereka secara lebih dekat. Untuk kritik yang terakhir yaitu akhir cerita cenderung terbuka sehingga sebagian pembaca mungkin merasa kurang puas karena harus menafsirkan sendiri makna alurnya.